warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya. Wiga Anggraini? Ya. Ya, hadir. Rerin? Saya. Rara? Saya hadir. Rahmat? Saya hadir. Iqbal? Hadir. Miss? Hadir. Baiklah, semuanya hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada kalanya kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah membiasakan akhlak terpuji. Ada yang tahu membiasakan akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu apa? Tahu tak? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik. Di sini Ibu akan menjelaskan akhlak terpuji tentang akhlak cara berpakaian. Akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian itu adalah, Ibu akan menjelaskan pakaian itu sendiri dulu ya. Yang pertama, pakaian adalah salah satu alat pelindung tubuh manusia. Tentunya pakaian tak lepas dari kehidupan manusia dan semua kehidupan manusia haruslah sesuai syariat Islam. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi seluruh manusia sesuai dengan situasi dan kondisi di mana seseorang akan pakaian. Pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modelnya berupa seperti baju, celana, sarung, jubah ataupun yang lainnya seperti yang kalian kenakan ini ya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya untuk suatu tujuan yang sifatnya khusus. Artinya pakaian digunakan lebih berorientasi pada nilai keindahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakaian. Pemakaian sendiri mempunyai tujuan umum untuk melindungi ataupun melindungi tubuh manusia agar terhindar dari bahaya yang dapat merusak tubuh kita secara langsung melalui kontak fisik. Sedangkan menurut agama lebih mengarah kepada menutup aurat tubuh manusia agar tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Jadi kita berpakaian ini wajib, kita tidak boleh melanggar syariat Islam ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan untuk berpakaian, bentuk akhlak berpakaian. Yang pertama itu pakaian wanita.
sebagai relasi dari perintah Allah bagi wanita seluruh tubuh. Nah, jadi pakaian wanita ini contohnya adalah menutup aurat. Aurat wanita itu dari ujung rambut sampai ke ujung mata kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki itu menutup aurat di bawah lutut, di atas pusar. Jadi batas pakaian yang telah ditetapkan oleh Allah ini melahirkan kebudayaan yang sopan dan enak dilihat oleh kita, dan kita pun merasa aman dan tenang karena pakaian kita yang memenuhi kewajaran pikiran manusia. Sedangkan yang kedua, pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri kita sendiri sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia. Pakaian yang berfungsi sebagai perhiasan menyatakan identitas kita sendiri sesuai dengan adat dan tradisi dalam berpakaian yang menjadikan kebutuhan untuk menjaga dan mengikuti dirinya dalam perkembangan zaman. Dalam Islam kita sendiri mengenal salah satu jenis pakaian yang dapat menutup aurat wanita umumnya, yaitu jilbab. Jilbab mempunyai berbagai macam jenisnya, tetapi walau banyak ragam, jilbab boleh dibilang jilbab apabila dapat menutup aurat. Tetapi tidak, misalnya kita tuh memakai baju tapi ketat, itu tidak boleh. Sama saja kita tidak memakai jilbab ya. Bagi wanita, aurat adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang lain itu haram untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum, kecuali bagi mahram kita, atau seperti bagi suaminya wanita atau istrinya tidak mempunyai batasan aurat. Di sini ibu akan juga kita akan membiasakan akhlak berpakaian. Agama Islam memerintahkan pemeluknya agar berpakaian yang baik dan bagus, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa pakaian tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berpakaian, yaitu menutup aurat dengan keindahan. Islam memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam. Kita tetap harus mengikuti aturan tersebut sampai jika kita melanggar, kita tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah. Jadi kita nih harus membiasakan akhlak kita berpakaian. Jika kita mau keluar, kita harus berpakaian yang sopan, yang rapi, yang wangi. Untuk wanita tidak boleh memakai pakaian yang seksi, karena aurat wanita itu dari ujung kaki dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Rerinia jangan pakai baju tank top kalau nak keluar. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan akhlak berhias. Akhlak berhias. Berhias itu adalah naluri yang dimiliki oleh manusia. Berhias sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar manusia agar dapat memperindah diri baik dari lingkungan sekitar maupun dari luar lingkungan. Berhias adalah salah satu alat untuk mengekspresikan diri yang menunjukkan jati diri seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Berhias itu sendiri memberikan kesan indah tersendiri bagi orang lain yang melihatnya, baik dari segi pakaian maupun make-up wajah mereka. Maka dari itu berhias dikategorikan sebagai akhlak terpuji, tetapi berhias juga terhadap aturannya agar tidak melanggar syariat Islam. Bentuk akhlak berhias bukanlah
cuma dipandang sebagai segi dandanan anak-anak. Ngerti tak? Iya. Tetapi pakaian juga termasuk sesuatu yang bisa dikatakan alat untuk berhias. Jadi kita berpakaian ini juga disebut juga berhias, bukan sebagai pakaian saja. Pakaian kita yang sederhana bisa menjadikan pakaian mempunyai nilai-nilai keindahan yang tinggi. Apabila kita beri hiasan, kita terlihat cantik memakainya. Jilbab juga dapat menjadi hiasan bagi kita untuk kaum wanita. Sekarang sudah banyak bentuk jilbab yang berbagai macam-macam dan dapat menghias diri kita agar terlihat indah dan nyaman. Perhiasan kita juga salah satunya untuk berhias, seperti jam, kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Parfum juga termasuk, tetapi kita tidak boleh lupa. Jika kita ingin berhias terhadap rambut, untuk yang cowok-cowok nih rambutnya tidak boleh panjang-panjang, karena itu tidak bagus ya. Pendek bagus, agar tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Syarat dibolehkannya untuk kita berhias, yang pertama itu niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah yang diorientasikan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kita berhias nih boleh, tetapi kita hanya untuk niat yang lurus, tidak boleh melenceng-lenceng ke yang lainnya. Yang kedua itu dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan hiasan yang menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Contohnya menggunakan minyak babi itu tidak boleh. Sekarang kan banyak kan make up yang menggunakan bahan yang dilarang oleh agama atau seperti tidak halal. Yang halal itu sebanyak seperti wardah dan lain-lainnya. Yang ketiga itu tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Nah, ini kembali ke dari ciri-ciri yang kedua tadi, tidak boleh menggunakan simbol-simbol non-muslim. Berarti make up itu harus memiliki label halal. Dan keempat adalah tidak berlebihan. Nah, kita berhias ini tidak boleh berlebih-lebihan atau menor-menor. Boleh kita berhias tapi natural-natural saja. Yang selanjutnya tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperlihatkan jenis kelamin. Nah, untuk bagi kaum wanita ini kita itu boleh berhias, tetapi kita hanya untuk suami kita saja. Yang ketujuh, berhias bukan untuk ketika kita berhias, membiasakan akhlak berhias itu dengan cara dalam Islam itu diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama apabila kita akan melakukan ibadah sholat, maka perhiasan yang kita pakai itu haruslah baik, bersih dan indah. Bukan berarti mewah ya, kita boleh menggunakan perhiasan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena mewah itu sudah memasuki wilayah berlebihan. Hal ini semua firman Allah. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Selanjutnya ibu akan menjelaskan akhlak perjalanan. Tahu tak perjalanan itu apa? Akhlak perjalanan. Baiklah, ibu akan menjelaskan perjalanan itu apa. Perjalanan dalam bahasa Arab disebut dengan kata rihla atau safar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan perihal atau cara atau gerakan. Berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Secara istilah sendiri, perjalanan ini sebagai aktivitas seseorang untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan kita sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Bentuk akhlak perjalanan itu kita tuh seperti mengajarkan Islam
mengajarkan agar setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan mencari ridho. Jadi kita tuh berjalan itu mencari ridho Allah. Di antara perjalanan safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji, seperti pergi haji, umroh, menyambung silaturahmi, menuntut ilmu, berdakwah, berperan di jalan Allah, atau mencari karunia Allah, dan lain-lain. Perjalanan itu sendiri mempunyai fungsi ya, seperti Islam itu mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan sendiri. Yang pertama, bermusyawarah dan sholat istihoro. Jadi kita tuh sebelum perjalanan keluar rumah itu kita harus sholat dulu ya anak-anak. Yang kedua, mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. Yang ketiga, membawa benda, gunting, siwak tempat dan tempat air minum. Yang keempat, menyertakan istri atau anggota keluarga. Jadi kita perjalanan itu tidak boleh sendirian, kita harus mengajak keluarga kita. Yang kelima, wanita menyertakan teman atau muhrimnya. Yang membiasakan akhlak perjalanan. Sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap sebuah perjalanan. Niat kita haruslah baik. Jadi kita keluar rumah tuh harus mempunyai niat yang baik. Tidak boleh misalnya kita tuh pergi ke rumah, ngajak gocoan, misalnya Rahman ngajak gocoan dengan si Iqbal, tidak boleh itu. Kita tuh harus misalnya ke rumah wong tuh harus mempunyai niat yang baik. Sebaiknya jika suatu perjalanan tanpa adanya agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu, biaya ataupun energi, dan bahkan akan membuka celah bagi syaitan untuk menyesatkan, dan akhirnya tujuan safar tak tercapai. Dan kita harus syukur jika kita berhasil melakukan perjalanan. Jelas anak-anak yang bagian perjalanan, akhlak perjalanan? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi pengertian bagaimana kita bertamu ke rumah orang ya. Akhlak bertamu. Dan bagaimana cara kita akhlak bertamu ini ya. Bertamu dalam bahasa Arab disebut dengan kata liziyaroti. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertamu diartikan datang berkunjung ke rumah seorang teman ataupun kerabat untuk suatu tujuan atau maksud melewat dan sebagainya. Secara istilah sendiri mempunyai arti kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Jadi artinya bertamu itu adalah mengunjungi rumah teman atau keluarga. Ngerti tidak? Ngerti. Bertamu itu sendiri mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu yang pertama itu menjalin silaturahmi, persaudaraan ataupun persahabatan. Sedangkan bertamu kepada orang yang belum kenal itu memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri atau bermaksud lain. Belum diketahui kedua belah pihak. Jadi kita misalnya di desa kita ini ada orang baru, kita harus bertamu kepada dia untuk memperkenalkan dirinya dan supaya kita mengenal dia. Selanjutnya, bentuk akhlak bertamu itu adalah sebelum memasuki rumah seseorang, hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, seperti kita kan nak ke rumah misal Rahmat. Nah, si Iqbal ini harus meminta izin dulu kepada si Rahmat ini agar apakah boleh si Iqbal ini bertamu kepada rumah si Rahmat. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang mengucapkan salam kepada
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, kita nih bertamu tidak boleh langsung masuk ke rumah orang. Jadi kita nih harus mengucapkan assalamualaikum dulu, ya. Berdasarkan isyarat Al-Quran, maka yang pertama dilakukan adalah minta izin, baru kemudian mengucapkan salam. Nah, itu tata caranya. Kita tuh, maka yang pertama itu adalah meminta izin. Kemudian kita tuh baru mengucapkan salam. Nah, mengucapkan assalam. Ketok dulu pintunya, assalamualaikum. Nah, di samping meminta izin dan mengucapkan salam, hal lain yang perlu diperlihatkan oleh setiap orang yang bertamu sebagai berikut. Jadi kita bertamu tuh yang pertama tuh jam bertamu tidak boleh sembarang waktu. Nah, kita tuh tidak boleh bertamu ke rumah orang itu apabila orang rumahnya itu sedang berhalangan atau misalnya lagi sholat. Tidak boleh ya. Yang kedua, kalau diterima bertamu jangan terlalu lama. Setelah urusan selesai segera pulang. Nah, jadi anak-anak, kita bertamu ke rumah orang itu tidak boleh lama-lama. Kita tuh misalnya kita ada urusan, selesai urusan itu kita langsung pulang. Kita tidak boleh lama-lama ke rumah orang itu. Ketiga, jangan melakukan kegiatan yang membuat tuan rumah terganggu. Nah, yang ketiga ini kita tuh misal kita bertamu ke rumah orang, kita tidak boleh membuat tuan rumah itu terganggu. Misalnya kita tuh memutar musik sekeras-kerasnya, itu bukan akhlak terpuji bagi kita ya. Yang keempat, jikalau disuguhi makanan atau minuman, hormati jamuan itu. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang berpuasa, sunnah sebaiknya berbuka atau membatalkan puasanya untuk menghormati jamuannya. Nah, jika kalian dijamui makanan, disurungi makanan, kalian harus memakannya atau meminumnya. Walaupun kalian sedang puasa, kalian bisa membatalkannya. Itu tidak batal karena itu untuk menghormati tuan rumahnya itu. 5. Hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Jadi kita bertamu pada rumah seseorang itu, kita tidak boleh langsung pulang ke rumah kita. Kita tuh harus pamit dulu. Misalnya, Pak, Bu, saya mau pulang ke rumah dulu. Itu mau pamit, mau pulang. Jangan nyelonong kita keluar rumah saja. Yang selanjutnya, baiklah, jadi membiasakan akhlak bertamu itu adalah sesungguhnya bertamu itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang sangat mengasihkan bagi kita ya. Dengan tujuan bertamu, seorang dapat menemukan manfaatnya sendiri, baik berupa wawasan, pengalaman, berharga ataupun menikmati segala bentuk penyambutan tuan rumah. Jadi bertamu rumah seseorang itu bagi kita sangat mengasihkan karena kita mempunyai pengalaman dari tuan rumah itu sendiri. Menurut ungkapan Al-Quran, sebaiknya orang bertamu itu tidak memaksakan untuk pada saat tidak ada orang yang di rumah. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan orang yang dalam rumah itu kita harus bertamu. Allah berfirman, yang artinya jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Nah, jadi misalnya kalian tuh nak bertamu ke rumah orang itu, kalian tuh tidak boleh langsung masuk, misalnya tidak dapat izin di dalam rumahnya. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, apakah yang akhlak bertamu tadi sudah jelas? Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan akhlak menerima tamu. Akhlak menerima tamu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung. Bentuk akhlak bertamu sendiri, Islam sebagai agama yang serius. Untuk dulu bertamu, menerima tamu. Sesungguhnya orang yang bertamu itu telah dijamin hak-haknya dalam Islam. Karena itu menghormati orang bertamu itu merupakan perhatian yang mendatangkan kemuliaan di dunia di akhirat. Jadi kita nih sebagai orang menerima tamu itu kita tuh adalah
mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Setiap muslim itu wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan bertamu. Jadi kita tuh tidak boleh membedakan tamu-tamu kita, misalkan, nah begini dari orang miskin atau si kaya. Nah kita tuh tidak boleh membeda-bedakan mereka ini. Memuliakan tamu itu dilakukan antara lain yang seperti dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilakan duduk yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus yang selalu dijaga kerapian dan kelestariannya. Kalau tamu datang di tempat yang jauh dari ingin menginap, tuan rumah wajib menerima dan menjaminnya maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari terserah pada tuan rumah untuk tetap menjamunya atau tidak. Nah, jadi membiasakan akhlak menerima tamu itu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus dijaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik, menerima cermin diri dari menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah menghadirkan pikiran yang positif, harus husnuzon, dia tidak boleh suuzon terhadap tamunya. Jangan sampai kehadiran tamu diserta dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah. Apabila saat tuan rumah merasakan berat untuk menerima kehadiran tamunya, maka tuan rumah harus tetap menunjukkan sikap yang arif dan bijak yang sampai menyinggung perasaan teman. Nah, jadi kita nih menerima tamu itu harus dengan yang baik, yang sopan. Misalnya kita tidak boleh gagal menerima tamunya, ya kita harus menerima dia. Kita tidak boleh memasang muka marah, misalnya, kamu tidak boleh ke rumahku, tidak boleh saya itu. Baiklah, apa kalian sudah paham untuk pembahasan yang ini tadi? Sudah. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan pelajaran hari ini karena waktunya sudah habis. Ya. Jadi Ibu cukupkan pembahasan hari ini. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, ada kalanya sebaiknya kita mengucapkan hamdalah